Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bro Rehan. Alhamdulillah kita mulai dengan Wih, kita kedatangan tamu eh, Mas Mikdad dengan Pak Tony ya. ya, Saya dengan Putra. Oke, ini dengan Pak Putra. Oke, Anda siapa? saya nama saya Rehat. Oke. Oke, Pak Tony dengan Mas Mikdad ini datang jauh-jauh dari depan ke sini untuk bertanya-tanya tentang program DBSP. Nah, program DBSP itu apa? Ya kan? Mungkin nanti akan dilanjutkan penjelasan detailnya oleh Pak Putra. Oke, monggo, silakan Mas Putra. Ya, mungkin pertama dijelasin dulu Pak Putra, jadi PSP itu apa, tujuannya apa, dan programnya seperti apa. Oke, JBSP, jadi bos sebelum pensiun. Ya. Jadi semua orang pengen dong jadi bos. pasti. Kenapa kita ambil kalimat jadi bos sebelum pensiun ini sesuatu yang kalau menurut saya ketika orang membacanya orangnya mikir. Pasti dia pikir jadi bos sebelum pensiun. Artinya gue sebelum pensiun gue udah harus jadi bos. Itu ya. Jadi bos sebelum pensiun itu adalah sebuah program yang kita buat khusus untuk para karyawan. Para karyawan atau sebenarnya bukan hanya para karyawan, siapapun sebenarnya, tapi karena jujur kita jadi bos sebelum pensiun, artinya dia bekerja kan. Nah, bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis sebelum ketika mereka masih kerja atau sebelum mereka pensiun. Nah, selama ini mungkin banyak ya peluang-peluang usaha di luar sana, ajakan untuk membangun bisnis, ya berinvestasi bisnis A, bisnis B, dan mereka masih kerja. Tapi resiko terlalu tinggi, perlu modal besar, waktu, ilmu, dan seterusnya. Karena kita melihat ini adalah menjadi sebuah peluang, kita ambil positioningnya jadi bos sebelum pensiun. Cuman produk atau bisnis yang dibangun itu ya adalah bisnis digital. Ya, bisnis digitalnya. Bisnis digital itu bukan berarti jualan produk digital ya, tapi dia bagaimana membuat sebuah konsep pemasaran untuk membantu ya mereka-mereka yang mempunyai produk di luar sana, dan bisa dikerjakan kapan saja, 1 jam 1 hari bisa. Itu konsep awalnya. Jadi bukan untuk investasi itu, tapi pembelajaran. Jadi supaya gimana caranya jadi bos gitu. Bukan hanya belajar, jadi belajar bukan hanya belajar ya, dia belajar jadi bos ya, lalu ketika dia belajar itu langsung eksekusi. Oh, sekalian praktek. Iya. Nah, di Kopdar 2024 bulan Juli tanggal 7 itu kita kumpulkan, kita bagi satu bisnis untuk 5 orang ya. Kenapa kita pilih 5 orang? Agar ini bisnis ini bisa langgeng, nggak 1 orang doang. Kalau 5 orang kan saling menjaga, mereka bagi job desk. Kalau 1 orang punya 1 jam waktunya, 5 orang berarti 5 jam. Itu sudah punya sama dengan punya 1 karyawan. Dan produk-produknya, vendor-vendornya itu kita ada 3 jenis. Yang pertama produk mereka sendiri kalau memang ada produk. Yang kedua itu produk dari vendor yang kita siapkan. Yang ketiga produk yang vendornya belum ada tapi sekiranya di sekitar mereka ada. Seperti itu. Dan ini kita mentoring sampai mereka jadi. Oh, berarti bukan hanya pada saat Kopdar itu aja, Pak. Ini untuk selamanya berarti. Iya. Sampai mereka jadi ilmu apa aja yang kita ajarkan kepada mereka, pastinya ilmu bisnis, bukan hanya ilmu digital aja. Seperti materi-materi BMC, materi-materi SWOT, marketing mix ya, materi diskusi inovasi itu kita ajarkan kepada mereka. Bagaimana digital tumbang sari kita ajarkan kepada mereka. Lalu menjual produk digital, Facebook Ad juga kita ajarkan kepada mereka. Itu jadi istilah kita masih belum paham ya. Oke, tapi sudah nangkep ya maksudnya. Keren banget ya. Tujuannya bagus sekali. Jangan tanya harga kelasnya dulu ya.
Tapi gini Pak Pur, dari judul tadi kan jadi bos sebelum pensiun. Iya. Nah, kami ini yang pensiun bagaimana? Oke. Artinya gini, kadang-kadang kan kami yang sudah pensiun ini ya kami ada rezeki dapat pesangon. Karena kami memang bingung. Ya. Ini uang apa hanya ditaruh di bank aja, apa bisa dijalankan dengan risiko minim. Oke. Nah, itu. Jadi kami berharap ya sudah kami dulu bos di perusahaan, tapi pengen jadi bos lagi. Tapi kami posisinya sekarang sudah pensiun dan satu kami gaptek. Nah, ini Masuk masih nggak? bos setelah pensiun mungkin gitu. Nah, artinya masuk nggak Oke. program ini kepada kamu gitu? Ini seperti slogannya. Ya. Aku tak ingin menua tanpa bisnis. Oh, guys. Oke. Pastinya masuk. Ya. Pak Putra. Oke. Sebenarnya kalau dia setelah pensiun itu lebih luar biasa lagi. Asal kan tadi berempat. Ya. Tadi Berlima satu. berlima ya, tadi berlima ya. Ya. Berlima. Jadi misalkan ini semuanya sudah pensiun nih. Betul. Kalau sudah pensiun Pak, kita langsung bikin seriusin aja. Betul. Langsung cari karyawan 1 orang. Selain yang berlimanya menjadi ini, terus kita bikin konsep yang memang benar-benar bisnis modal di bawah 5 juta tapi hasilnya bisa ratusan juta. Ini bisa. Nyata, Nyata. Ya. Modal 5 juta, Hasilnya bisa ratusan juta. Apalagi dalam jangka waktu setahun itu udah pasti. Itu dalam setahun itu udah dapat 100 juta. Lebih Pak, ratusan juta. Ratusan juta. Wah, Ya. luar biasa. Ya, kenapa? Yang pertama ya, konsep ini digital tumpang sari. Mungkin orang-orang yang umur di atas 35 ke atas atau umur 40 ngerti konsep tumpang sari. Ya. Ya ngerti. Jadi bos sebelum pensiun ini konsepnya konsep tumpang sari. Medianya itu organik dan paid traffic. Nah, sebenarnya bukan hanya media organik dan paid traffic ini. Kunci kesuksesannya ada pada pemilihan produk. Oke. Ketika salah memilih produk, contoh kita pilih produk yang persaingannya tinggi, yang bakalan lama dapat cuannya. Ya, tapi kita mempunyai produk-produk yang memang kita pilih, produk-produk ini kalau dijalankan pasti winning. Itu yang kita bekali teman-teman jadi bos sebelum pensiun. Itu ada produk-produk yang disiapkan. Iya, pasti cepat gitu ya. Dapat hasilnya itu cepat ya. iya. Kalau saya pribadi nih, ya, mendengar informasi jadi bos sebelum pensiun ini, saya langsung join. Dan saya nggak mau ngerjain. Belum mau. Kok bisa? Saya gaji aja karyawan. Tapi saya ngerti pekerjaannya apa. Kontrolnya ya Pak. Saya ngerti kontrolnya. Ini harus selesaikan, ini harus selesaikan. 5 orang patungan ngegaji 1 orang karyawan ini jadi usaha ini. Mereka tetap kontrolnya. Kalau saya pribadi nggak mau, itu bisa juga gitu ya. Terus mungkin kebalikan dari Pak Tony tadi. Kalau kita masih muda nih dengar judulnya jadi bos sebelum pensiun. Iya. Oh, itu untuk orang-orang yang tua-tua. Iya. Seperti itu atau gimana tuh Pak? Apa dari muda harus ikut juga? Kalau ya. pengen punya income gitu ya. Iya, Oke. Sebenarnya kalau kita bikin judulnya ini banyak ya. Karyawan punya karyawan, jadi bos sebelum pensiun. Karyawan tapi bos, ini banyak itu. Bukan mendekati orang-orang mendekati pensiun aja nih Pak. Yang agak ngeri-ngeri, yang pengen cepet-cepet dapat ini kan yang pensiun. Ini kalau kita bisnis kan dari angle-nya tuh, orang pensiun kayaknya udah harus ini gitu kan. Tapi kalau yang karyawan bisa nggak? Yang masih umur 20 tahun bisa, ini malah lebih keren lagi. Bayangin ya, umur 20 tahun punya karyawan 50 kan keren ya? Nah, Bisa. Ya di digital itu bisa. Dan nggak perlu modal besar. Dan dia masih tetap kerja di Masih tempatnya. tetap kerja. Sebenarnya mereka yang berbisnis, membuka usaha masih tetap kerja itu aman. Ya, ya. Kenapa aman? Udah nggak mikirin buat makan, nggak mikirin buat jajan wirawirinya. Ini tinggal uang masuk aja. Tapi produknya yang tidak padat modal, iya. yang tidak padat modal, padat karya, dan yang profitnya di atas 90%. Ada ya Pak? KPP-nya kecil ya. Yang KPP-nya kecil ini produk-produk begini yang kita siapkan. Iya, soalnya memang di luar sana banyak orang-orang yang pengen penghasilan tambahan atau income tambahan. Dan arahnya larinya sekarang ke ke trader-trader seperti itu yang banyak ya pula ini segala macam seperti itu. Nah ini
Ini masalah yang sering dihadapi Pak. Sering Ini- Pak ketipu, apalagi yang pensiun kan Iya. sering ya. Iya, Nah, dari muda ini- sampai yang pensiun pun rata-rata ingin mendapat tambahan dan Nggak pasti ya. karena ya dengan gaji karyawan tetap aja nggak cukup dengan perkembangan ini saja. Jadi gini ya, siapa sih yang nggak mau uang? Tapi hati-hati ya. Yang instan itu biasanya mengerikan. Apalagi udah nanya uang besar di awal. Ya. Kalau misalkan kita punya uang 100 juta, kita punya uang 100 juta sekarang ini. Kalau nanya ke saya sarannya perlu investasi berapa sih Pak? 5% aja. Ini ada yang punya 100 juta, investasinya 80 juta. Betul, ini masalah mengerikan. Bahkan kalau bisa 1%, 1 juta toh. Bahkan kalau bisa 1 juta jadi 10 juta setiap bulan, ikut yang itu. Iya, udah pasti karena kan satu resikonya kan nggak terlalu tinggi, pendapatannya lumayan kan. Kalau kita hitung 1 juta jadi 10 juta itu berapa ribu persen? Iya. Risiko rendah. Artinya secara produk pun kalau kita mau pensiun kita jual produk-produk fisik, kita kadang-kadang takut uangnya mati di barang atau barangnya busuk. Nah ini kan otomatis tidak mengalami itu. Artinya risikonya sangat rendah kalau itu bagus. Cocok juga buat kami yang mau pensiun nih. Iya. Terus ini juga jadi bos sebelum pensiun ini kita bukan hanya jual produk digital. Bahkan produk digital itu mungkin cuma 20% kita jual itu. Kita membantu di luar sana orang-orang yang kesulitan untuk menaikkan omset perusahaannya. Ya, jadi tetap kita jual jasa. Ya, ada namanya di digital tumpang sari, ini yang harus dibangun. Jadi ini sebagai pemasukan sebagai cuan jangka menengah sama cuan jangka panjangnya. Tapi kalau yang 20% itu cuan harian. Kira-kira kayak gitu. Oh, berarti ini ada cuan harian, ada jangka menengah, ada jangka Iya, panjang. ada jangka panjang itu yang dibahas. Semua itu akan dijalankan. Iya, semuanya. Perannya banyak gitu. Jika ini mengikuti aturan-aturan manut, ya manut ajaran kami ini tahun depan itu sudah ratusan juta dapatnya. Nah, masih kerja setahun itu udah ratusan juta sejelek-jeleknya. Terus untuk pembimbingan atau pembinaan ini gimana? Ada grup teknisnya atau ada Sebenarnya karena ilmunya sama ya, karena ilmunya sama ini SEO subuh ya. SEO subuh kita belajar subuh-subuh, kita belajar jam 9.30, kita belajar jam 13.30, kita belajar malam, lalu kita sekali sebulan kita ngumpul semua jadi bos belum pensiun, kita evaluasi dan lain-lain itu ada. Ya, ilmunya sama ya, cuman pemilihan produk sama konsep ininya aja yang beda. Ya, dan kita pun ya jadi bos belum pensiun ini kita sudah menyiapkan karyawan-karyawan jika membutuhkan, mereka yang sudah punya ilmunya, bukan karyawan-karyawan dari luar yang teman-teman, mereka yang sudah punya ilmunya. Ada namanya karyawan lepas digital, nanti di podcast selanjutnya kita bahas. Mereka yang sudah ngerti SEO, mereka yang sudah ngerti Facebook Ad, dan mereka sudah familiar dengan produk-produk yang kita tawarkan. Jadi istilahnya ya sekali poles aja sih ya. Ya, tapi kembali lagi rezeki bukan kita yang menentukan ya, tergantung dari ya ikhtiarnya maksimal yang para peserta jadi bos sebelum pensiun, lalu juga ya konsisten lah ya. Tidak, kalau nggak konsisten nggak jalan. Kira-kira. Kembali seperti yang tadi Pak Putra bilang bahwa nanti akan dibagi satu tim itu ada 5 orang untuk menjalankan satu bisnis. Yang diantaranya katakanlah kita punya produk. Nah, gimana kalau saya tidak punya produk? Tadi Pak Putra bilang ada produk vendor yang disediakan. Kemudian bisa juga produk teman-teman saya sendiri. Nah, pertanyaannya, produk vendor ini kira-kira yang bisa kami jual itu ada berapa produk yang bisa? Hanya satu, Pak. Satu produk dan Vendor dua produk ya, dua produk vendor, duanya yang belum ada vendornya tapi yang lagi bakal tren di puluhan tahun ke depan. Kita produk yang akan tren puluhan tahun ke depan, dari sekarang sampai puluhan tahun ke depan. Lalu yang satu itu produk utama kalau memang ada. Ya, kalau untuk memperkuat
untuk menstabilkan cash flow, kita bermain di Facebook Ad nanti, jual produk digital. Karena ini kalau kita ngomongin tentang SEO, kita ngomongin jasa ini kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kadang baru bereaksi. Tapi kalau kita ngomongin ads, kan tadi saya sebut organik dan paid. Ketika kita ngomongin ads, hari ini kita mulai, besok kita udah bisa dapat cuannya. Ini untuk makanya ada cuan harian, bulanan, sama tahunan. Nah ini jadi gua sebelum pensiun ini, insya Allah mohon doanya ini bisa menjadi solusi masyarakat Indonesia. Dengan keistimewaan segitu banyaknya nih Pak ya, Iya. mahal nih pasti kelasnya. Berapa ya kalau mau ikut join kelas ini tadi? Kalau di Kopdar, Ya, saya nggak sebutkan harganya di sini ya. Kalau di Kopdar, terus kita tahu harganya di mana nih Pak? nanti di Kopdar. Oh, Ya, kalau di Kopdar harganya itu diskon 80%. diskon 80%. Berarti harga aslinya lebih mahal hari ini ya. 5 kali lipat berarti kalau diskon 80% 5 kali lipat ya. Kurang lebihnya. 20% dulu. 40, 4 kali lipat. 25 dong. Kan sampai ke 100% kan 20 kali 5. Ya. Ya. Itu ya, diskon 80% kalau di Kopdar. Ya. Kalau di luar Kopdar, ya taruhlah seperti ini ya. Taruh misalkan harganya 5 juta. Ya. Harga aslinya taruh ini contoh nih harganya 5 juta. Di Kopdar jadi 1 juta, itu ditanggung oleh berapa orang? 5 orang. Yang harga di luar Kopdar itu 5 juta. Jadi artinya untuk kita bisa ikut program ini kita harus ikut Kopdar gitu Pak? Iya. Untuk dapat bonus 80%. Karena gini ya, sebenarnya bukan itu Pak. Kenapa kita arahkan ke Kopdar? Percuma Anda berbisnis nggak punya network. Benar, betul. Kopdar itu adalah network itu ya. Ya. Makanya tadi pagi saya Zoom, ada yang nanya ke saya, Pak, saya pemula, apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah berkumpullah dengan orang-orang yang satu visi dan satu frekuensi, satu tujuan, ya, yang sama-sama menuju ke tempat yang sama, apa? Sukses. Jadi tak dikumpulkan dulu di dalam orang-orang yang satu tujuan, biar punya network. Setelah itu baru bangun bisnis. Jangan bangun bisnis dulu baru gue punya network. Ya kalau yang sudah terlanjur gimana? Ya udah punya network ya. Tapi kalau yang belum udah punya network dulu seluruh Indonesia. Nah itu ya. Karena keinginan kami ya, kami ingin ya semua anggota komunitas SEO Subuh ini udah enggak kesulitan dalam keuangan, dalam finansial. Itu mudah-mudahan ya, enggak kesulitan karena kami berusaha sekemampuan kami memberikan kail bukan ikannya. Tapi kami juga sudah buatkan kolam, kami sudah buatkan umpan yang itu mau jarak 1 km ikan itu mencium bau umpan itu dan dia mendekati. Itulah kalau diibaratkan magnet daripada umpannya. Jadi nggak ngasih ikan tapi ngasih kail beserta umpannya. Umpannya yang benar-benar kalau kita ini ya, kita taruh di laut itu jarak 1 kilo tuh udah bau tuh. Udah datang semua tuh ikannya. Ini kedahsyatan umpannya. Jadi umpannya seperti Esen ini ya. Lebih Esen. Dikasih Esen, datang semua tuh ikan. Kalau mancing gitu. Saya nggak ngerti esen itu apa. Esen buat umpan gitu. Saya taunya putas aja. Waduh. Oke, ini sangat menarik nih Pak Putra. Tadi ya kekhawatiran kami yang mau pensiun ini kan sebenarnya sudah terjawab. Ya, sudah terjawab dalam arti masih dalam penjelasan. Kami juga pengen action juga nih. Nah, Ini pembuktian gitu kan, pembuktian karena kami yang mau pensiun kan selalu berpikir ke depannya, adalah seperti saya ini 3 tahun, 2 tahun lagi pensiun, apa yang saya kerjakan? Nah banyak umumnya yang saya lihat teman-teman saya yang udah duluan pensiun sebulan stroke. Karena apa? Itu dulu karena apa? Mereka nggak bisa, kebiasaan mereka di kantor dulu dengan sesibuk fisiknya, sesibuk otaknya berpikir, disuruh diam. Iya. Karena pensiun disuruh diam. Nah dengan ini kan artinya ini kami punya kesibukan lagi nih.
menambah kesibukan. Nah, tapi bukan kesibukan fisik, karena kami fisik udah kurang lah gitu ya. Tapi kesibukan berpikir kami disibukkan. Nah, mudah-mudahan jadi obat juga gitu, nggak jadi stroke. Ya, Gitu. jadi obat karena ada aktivitas. Kegiatan betul. Ya, saran saya nih ya, jangan langsung ikut, jangan langsung join. Pahami dulu secara detail tentang jadi bos sebelum pensiun. Detailnya jadi bos sebelum pensiun ini ada di mana? Ada di Kopdar. Berarti poinnya ikut kopdar dulu. Poinnya ikut Tahu, ya. Kopdar. Intinya kopdar ini tadi. Ngerti, jangan beli sekarang ya. Tidak kita sarankan untuk bergabung sekarang karena memang kita pun nggak mau orang yang masuk itu Mentah. Buta. mereka yang nggak ngerti, yang nggak paham atau gulma. Mereka bergabung tapi mereka menjadi racun di komunitas nanti. Jadi harus benar-benar paham. Karena kita mau membantu, siapa yang mau dibantu? Kalau mereka nggak mau dibantu, kita buang jauh-jauh, ya. Seperti itu. Makanya pahami dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, Bung Rehan, ya Pak Tony ini ya. Ada lagi? Terjawab kan? Sudah terjawab Sudah. jelas sekali, tujuannya bagus sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin ya. Oke. Apa ada target orang atau dibatasin misalnya sekian orang atau enggak bebas? Kita berapa kelompok ya? Kita inginnya itu sekitar 1.000 kelompok ya. Nanti 5.000 orang. 5.000 orang, 1.000 kelompok. 1.000 kelompok ini sudah menjadi mesin pendapatan negara. Masih mencari gambar. Hah? Iya betul. Iya. Satu lagi Pak Putra, Ya. setelah terbentuk nih, Insya Allah mudah-mudahan Ya. 5.000 orang ke 1.000 kelompok ini, Ya. apakah akan dibuka lagi batch selanjutnya atau nanti dulu tunggu ini selesai dulu? Sebenarnya ya biasanya ini pengalaman kita ya, mereka yang sudah dibuatkan bisnis ya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan lah, mereka sudah terkadang melepas diri dari kita. Nggak apa-apa kan udah bisa, Ya. udah tahu TikToknya itu malah nggak apa-apa, ya kita bangun lagi. Kan Indonesia itu luas ya, 1.000 pengusaha terbentuk itu masih kurang. Benar. Ya itu masih kurang. Saya pinginnya itu sejuta pengusaha terbentuk dari titik terang kreatif setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya. Ya toh kita cuma mengarahkan, kita membuka mindsetnya. Kita nggak ngajarin mereka hal yang sulit-sulit. Ya, kita nggak mengajarkan ke mereka hal yang sulit-sulit. Ya nantilah itu dibahas ada kita program KLD. Program KLD itu mereka yang akan membantu siapapun di luar sana termasuk teman-teman JBSP dalam hal teknis. Jadi teman-teman JBSP itu bukan ngomongin tentang teknis. Ya betul. Ngomongin tentang teknis paling 30%. Lebihnya kan dia jadi bos. Ya, nggak ngomong teknis cukup kerjasama aja. Kebayang? Baik. Ya. Nah, ke depan ya, pembisnis yang kuat itu adalah pembisnis yang berkolaborasi, bukan pembisnis yang main sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, sekiranya udah kali ya. Ada sedikit satu lagi. Ini saya sebenarnya pernah penasaran. Ya. Saya bilang kan tadi sebenarnya mau bergabung, ternyata ada pintunya. Ya. Pintunya Kopdarnas tuh. Ya. Ya. Nah, tadi Pak Putra bilang Kopdar ini dimulai tanggal 7 Juli ya. Iya. 7 Juli. Nah, ada batas waktunya nggak kapan nih saya bisa terakhir daftar gitu kan? Ya mungkin, sorry maaf nih Pak Put, mungkin saya nunggu gajian dulu kan gitu. Kan artinya kan karena itu tanggal 7, apa nunggu tanggal 1 biar gajian saya bisa daftar. Ada Kalau ada kuotanya mungkin. Nah, takutnya kuotanya habis, begitu tanggal 1 saya nggak bisa daftar. Nah, ini gimana? Sebenarnya daftar sih ya sebelum ini ya, sebelum tanggal 7 lah ya, H-3 atau H- seminggunya gitu. Tanggal 1-nya bisa. Kalau mau sekarang pun daftar boleh. Boleh ya? Kalau sekarang daftar, lalu apa kegiatan kita sambil nunggu pendaftaran? Itu kita ada siu subuh. Setiap subuh ada kelas, setiap hari ada kelas. Ya, bisa diikutin. Dan gratis loh. Yang biasanya bayar kelas siu subuh premium, ketika ikut Kopdarnas itu gratis. Berarti peserta Kopdarnas bisa akses belajar SEO subuh premium. Iya. Otomatis jadi
anggota studi premium ya. Oke, saya jawab berarti. Kalau Bapak daftar lebih cepat, Bapak bisa belajar SEO Premium besok juga. Jadi ya langsung, jadi nggak perlu nunggu nanti tanggal 7 dulu ini. Bapak bisa belajar Sudah duluan mulai SEO start ya, sudah Premium. mulai start untuk Benar. SEO premiumnya. Boleh. Oke. Udah langsung daftar ya Pak. Iya. Sebentar dulu Pak. Oke ya, jadi gini ya Pak ya, sebelum kita tutup nih ya, kita tutup podcast ini dibuat agak beda dari podcast di luar sana. Biasanya podcast di luar sana yang bertanya itu si tuan rumahnya, Bosnya. ya. Ini kebalik. Kita mengundang siapa saja yang datang, di mereka yang bertanya ke kita, ya. Mereka yang bertanya tentang apa aja. Di YouTube kita itu ada pertanyaan yang nanti akan kita bahas tuh ya, tentang kuliner, gimana cara main digitalnya. Yang saya gaptek banget, gimana cara main digitalnya gitu kan. Itu semua yang harus kita jawab melalui podcast ini. Ya pastinya kita tidak bisa, mungkin ya kita tidak akan bisa menjawab semuanya karena kita kan bukan Superman atau orang yang serba tahu. Ya tapi apa yang bisa kita jawab akan kita jawab di podcast ini. Karena itu teman-teman yang ikut podcast yang ingin bertanya silakan tanya di komen. Ya tanya di komen, nanti akan kita angkat pertanyaannya menjadi ini ya materi pembahasan podcast kita kayak gitu. Oke, terima kasih. Boleh. Saya sedikit ini ya menekankan juga ya bahwa teman-teman ya, tadi ada kata-kata yang menarik dari Pak Putra. Instan itu mengerikan. Jadi teman-teman jangan pernah tergiur dengan yang instan. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut JBSP, mending ikut dulu Kopdarnasnya. Kopdarnasnya cara ikutnya gimana? Silahkan tanya kepada yang mengundangnya. Oke? Oke, itu saja sekian. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Putra, terima kasih Bung Heran atas Halo. pencerahannya.